Perkenalkan, nama saya Elma Natalia Tarigan, NIM 223306010041, mata kuliah Etika Profesi Pendidikan, jurusan Bahasa Indonesia. Saya di sini ingin menjelaskan tentang prestasi guru. Prestasi guru juga dapat berupa hak atas kelayakan intelektual, terutama yang berkaitan dengan dunia edukasi. Keenam, mendapatkan penghargaan dalam suatu bidang. Pemerintah mengapresiasi bagi guru-guru yang mampu memperoleh penghargaan resmi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan atau olahraga. Guru berprestasi adalah salah satu bentuk apresiasi dari pemerintah untuk para guru di Indonesia, yaitu bagi guru yang mempunyai kelebihan atau keunggulan, baik dalam membimbing siswa maupun keunggulan diri sebagai seorang guru dalam mengikuti dan memenangkan berbagai perlombaan. Pada hakikat, mau ada atau tidak ada pemilihan, guru berprestasi tidak menjadi masalah bagi seorang yang sudah menjadikan profesi guru sebagai pilihan hidupnya. Dan selalu untuk terus belajar. Mengikuti berbagai diklat adalah sebuah keharusan. Jadi diadakannya pemilihan guru teladan atau sekarang bermetaposis menjadi pemilihan guru berprestasi adalah sebagai aktualisasi bersaing secara sehat untuk aktualisasi dari pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mengajar yang selama ini telah dilaksanakan sesuai bidang studinya. Pedoman atau syarat guru yang berprestasi. Pertama, persyaratan umum. A. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau diploma 4 atau D4. B. Guru unggul atau mumpuni dilihat dari kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Subkompetensi masing-masing kompetensi disajikan pada bagian penilaian. 1. Kompetensi pedagogik tercermin dari tingkat pemahaman terhadap peserta didik, rancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian tercermin dari kemampuan personal berupa kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi profesional tercermin dari tingkat penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang keempat, kompetensi sosial tercermin dari kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. C. Guru yang menghasilkan karya kreatif atau inovatif antara lain: pertama, pembaruan atau inovasi. 3. Penjelasan tentang rekaman proses pembelajaran disajikan. 4. Instrumen pendukung penilaian kinerja guru sebagaimana ketentuan dalam pedoman penilaian kinerja guru. Portofolio guru kinerja guru berprestasi dibuktikan dengan dokumen portofolio yang diunggah ke halaman. Oleh karena itu, penilaian terhadap aspek kinerja dilakukan melalui penilaian portofolio, laporan penilaian kinerja guru, dan video pelaksanaan pembelajaran. B. Kompetensi penilaian terhadap aspek kompetensi dilakukan melalui tes tulis, observasi, dan wawancara menyangkut keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Subkompetensi ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, subkompetensi memahami peserta didik secara mendalam. Subkompetensi ini memiliki indikator. Yang pertama, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. 2. Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian. 3. Mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Ini saya ingin menjelaskan salah satu contoh guru yang berprestasi, yaitu Tri Wahyu Liswati. Memulai jenjang pendidikannya mulai TK, SD, SMP, dan SMA di Papar, Kediri. Ia baru keluar dari Kediri ketika menempuh kuliah S1
Universitas Negeri Jember atau UNEJ pada tahun 1996. Ia kuliah di Universitas Jember karena kebetulan ayahnya bertugas ke Jember. Mau tidak mau, saya harus kuliah di Jember juga meskipun sebenarnya keinginan saya S1 di UNESA, paparnya. Sebagai anak perempuan satu-satunya, Tri memang tidak diperbolehkan jauh dari orang tuanya. Meskipun keinginannya untuk kuliah di UNESA belum terwujud, namun kerinduan untuk belajar di UNESA akhirnya terobati ketika ia menempuh S2 di Pascasarjana UNESA pada tahun 2008. Sebagai seorang guru, Tri senantiasa berusaha meningkatkan kemampuannya. Selain menempuh studi lanjut, jalan yang dilakukan untuk mengasah kemampuannya adalah mengikuti lomba guru berprestasi. Ia ikut lomba guru berprestasi tingkat SMA atau MA. Berkat kemampuannya, Tri berhasil membawa pulang medali emas dan menjadi juara pertama guru berprestasi tingkat nasional. Bagi Tri, prestasi itu sungguh membanggakan dan menjadi sejarah tersendiri baginya. Prestasi itu pertama kali didapatkannya, itu salah satu kebanggaan sebagai seorang alumni mahasiswa S2 UNESA dan seorang guru juga, ujarnya. Untuk mendapatkan penghargaan guru berprestasi, ungkap Tri, memang tidak bisa diraih dengan instan. Ia memerlukan proses yang panjang dan dipersiapkan sejak lama. Ia mengatakan bahwa sejak awal menjadi guru, seorang guru haruslah memiliki inovasi dan kreativitas sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik. Guru harus memiliki kemampuan membuat media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan mudah dipahami siswa sehingga membuat senja enjoy di dalam kelas. Semua itu tidak bisa instan. Anak-anak kita bisa dilibatkan dalam media pembelajaran itu, terangnya. Para siswa akan senang dengan didokumentasikannya dari tahun ke tahun. Tri selalu menata dan mempersiapkan diri dengan baik dalam pengajaran. Ujungnya saat lomba guru berprestasi, hal itu sangat bermanfaat bagi dirinya. Selain itu, lanjut Tri, para alumni UNESA yang berada di berbagai daerah yang memiliki kompetensi, keahlian, dan kesuksesan bisa diajak berkolaborasi untuk memberikan support kepada adik-adik tingkatnya sehingga para mahasiswa semakin termotivasi. Ini loh buktinya, alumni UNESA bukan sembarang alumni. Kalau kalian mau, bisa kalian seperti ini. Yang menentukan diri mahasiswa itu sendiri, tandasnya. Beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari paparan tulisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru yang mempunyai rasa pengabdian yang tulus dalam melaksanakan tugasnya telah mempunyai modal yang sangat besar untuk berkembang menjadi guru yang profesional atau kompeten. Yang kedua, guru yang mempunyai rasa pengabdian yang tulus dapat berkembang menjadi guru profesional apabila ia mempunyai kebiasaan berpikir reflektif dan prinsip hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat, serta kreatif dan inovatif. Dengan berpikir reflektif, guru akan mengetahui posisi dan potensinya. Dengan prinsip hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat, ia akan terus belajar sehingga memiliki kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian maupun profesional. Dengan sikap kreatif dan inovatif yang dimiliki, ia akan menjadi guru yang mampu mengatasi berbagai kendala dan masalah dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, guru profesional yang tercukupi kebutuhannya akan mampu mengaktualisasikan diri untuk berkembang menjadi guru yang berprestasi dan bangga akan prestasi yang diraihnya dengan tetap memiliki karakter-karakter leluhur.